jinnati wan nas dan manusia. Jadi setan itu suka membisik-bisikkan keraguan-keraguan ke dalam dada manusia, ke dalam hati kita manusia, untuk tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Nah, setan itu kata Allah ada dua jenis makhluk. Nggak ada malaikat, tadi kita bicara ada tiga makhluk, ada malaikat, ada jin, ada manusia. Malaikat tidak akan jadi setan. Yang bisa jadi setan dua, jin dan manusia. Maka surat An-Nas tadi mengatakan allati yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi yang suka membisik-bisikkan ke dalam dada, ke dalam hati, ke dalam otak kita adalah setan. Jenisnya dua, jin dan manusia. Jadi kalau begitu setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Sama dengan pintar, sama dengan bodoh, sama dengan rajin, sama dengan malas. Kan bukan makhluk. Awas ada makhluk malas kan nggak ada itu. Malas kan hanya apa? Sifat yang nempel pada makhluk. Jadi artinya tidak semua jin jadi setan. Ada jin yang masuk Islam. Di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, datanglah sekelompok jin menjelma di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, izinkan kami dari masyarakat jin. Ketika engkau bacakan ayat-ayat Allah, kami tertarik dan kami ingin disaksikan oleh engkau kalau kami ingin bersyahadat. Bersyahadat dengan Rasulullah. Maka jin juga ada jin Islam, manusia juga ada manusia Islam, kan ya? Nah, kemudian jin ini sekian kelompok masuk Islam dan mereka berikrar di hadapan Rasulullah, kami akan berdakwah di kalangan jin. Jadi kalau begitu di jin juga ada pengajian. Jadi jangan kalau di apa mungkin di udara ada majelis taklim jin apa gitu ya, di laut ada majelis taklim ada, karena dia juga bisa baca Al-Quran kan, sama kayak kita, sama kayak kita. Nah, kembali kepada kita sebagai manusia, karena kita adalah kelompok manusia yang ditugaskan untuk beribadah, maka Rasul ajarkan jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Ibu masak untuk suami dan anak, niatkan ibadah, dapat pahala. Gitu, dapat pahala. Bapak berangkat kerja mencari nafkah untuk istri dan anak, dapat pahala kalau niatnya ibadah. Apapun, anak sekolah berangkat ke sekolah untuk belajar, niatkan ibadah, dapat pahala. Jadi intinya semua apapun yang kita lakukan ini tujuannya adalah menghambakan diri kepada Allah, yaitu dengan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tugasnya ibadah, kemudian tujuan manusia hidup ini apa? Nah, kita lihat dalam surat lain, ada surat Al-Baqarah di ayat 201. Tersirat di sana Allah menggambarkan paling tidak ada 3 tujuan hidup manusia. Tujuan, kalau tadi tugas. Jadi tugasnya menghambakan diri kepada Allah melalui ibadah. Tujuannya itu berarti harapan yang ingin dicapai. Goal. Sesuatu yang ingin kita capai itu tujuan. Orang bisnis sering menyebut target. Target kita bulan ini harus apa? Mendapat profit keuntungan sekian. Tujuan. Karena kalau manusia tidak punya tujuan, hidupnya apa? Nggak jelas tujuan. Ibu dari rumah pergi ke pasar pasti punya tujuan. Beli sayuran, beli buat masak. Bapak berangkat dari rumah ke kantor juga punya tujuan. Apa? Ya, bekerja, cari nafkah. Jadi tujuan itu menjadi sangat penting. Nah, hidup juga harus punya tujuan. Tujuan hidup kita itu apa? Maka kita lihat misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-200 yang itu terrefleksi dalam
Rajim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu harapan, cita-cita, tujuan hidup kita tuh ingin seperti itu. Apa itu kata Allah? Ada di antara sebagian manusia meminta kepadaku, apa itu? Ya Allah, jadikan kehidupan kami di dunia yang hasanah, bahagia, sejahtera, damai, tentram, makmur, harmonis, sehat walafiat, itu hasanah. Tapi di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga jadikan kehidupan kami di akhirat itu juga damai, bahagia, sejahtera, makmur, selamat, sentosa. Tidak hanya itu, wa qina adzabannar, lindungi kami ya Allah dari azab api neraka. Mafhum mukhalafahnya, kalau kata lindungi dari neraka, bahasa lainnya kebalikannya adalah masukkan ke dalam surga. Jadi tiga harapan yang kita ingin raih. Tugasnya ibadah dalam rangka mencapai tujuan ini. Dengan ibadah kita bisa meraih bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dilindungi dari neraka. Jika tugas kita ibadah, ikuti saja sebagaimana yang Rasul ajarkan, karena Rasul adalah utusan Allah. Insya Allah tiga tujuan ini dapat diraih. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, dilindungi dari neraka. Karena apa? Karena ibadah kepada Allah. Nah, ada yang kemudian mensalahartikan hadis. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasul, apakah seseorang masuk surga atau neraka itu karena amalnya? Bukan, karena Allah ridho dan rahmatnya. Termasuk itu ya Rasul? Ya. Nah, hadis ini jangan diartikan berarti kalau gitu nggak perlu beramal. Bukan. Ini kita pelan-pelan bahwa yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, penyebab kita masuk surga atau masuk neraka, itu kan karena meraih ridho Allah dan rahmat Allah. Seseorang yang diridhoi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah masuk surga. Misal kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8, jazaohum 'inda rabbihim jannat 'adn tajri min tahtiha khalidina fi 'abad radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Orang-orang ini masuk ke dalam surga dan yang di dalamnya mengalir sungai-sungai seterusnya kenikmatan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka mendapat ridho Allah. Ridho Allah. Jadi yang menyebabkan seorang masuk surga karena ridho Allah, karena rahmat Allah. Tapi jangan berhenti di situ. Harus kita bertanya, bagaimana Pak caranya supaya mendapat ridho Allah? Beribadah, beramal soleh. Ridho Allah tidak mungkin akan tiba-tiba diberikan kepada seseorang kalau dia tidak menghambakan diri kepada Allah. Enggak mungkin dong Allah tidak adil, enggak mungkin. Ada orang rajin ibadah, tulus ikhlas mengharap ridho Allah, dimasukkan ke neraka. Itu impossible. Impossible lah gitu ya. Enggak mungkin. Ada orang hidupnya maksiat mulu, ibadah enggak, sholat enggak, puasa enggak, sama Allah enggak percaya, sama akhirat enggak percaya, tapi nanti di akhir masuk ke surga. Impossible. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Kalau itu terjadi, artinya Allah melanggar ketetapannya sendiri, dan Allah tidak mungkin mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah akan ingkar janji. Janjimu orang yang rajin beribadah dan beriman kepadamu atau tak
Ya, jadi kalau sudah jelas seperti ini panduannya, ya sudah kita beribadah saja, beramal soleh saja untuk dapat meraih ridho Allah. Dan dengan ridho Allah itulah kita bisa masuk surga. Nah pertanyaannya, bagaimana Pak caranya ibadah untuk bisa meraih ridho Allah? Satu saja, niatnya ikhlas. Itu aja, niatnya ikhlas. Jadi niat itu penting dalam ibadah. Karena yang membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain itu pada niatnya. Bapak Ibu tadi sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu sholat qobliyah subuh. Jumlah rakaat qobliyah subuh 2 rakaat. Jumlah rakaat sholat subuh 2 rakaat. Kan sama-sama 2 rakaat. Bisa jadi bacaan surat yang dibaca sama. Waktu qobliyah subuh saya baca surat ini, rakaat pertama, rakaat kedua baca surat ini. Begitu sholat subuh saya juga sama, baca surat ini dan surat ini. Kan sama. At-tahiyatnya sama. Doa sesudah doa antara dua sujudnya sama. Waktu sujud tasbih juga sama, waktu rukun tasbih sama. Terus apa yang membedakan antara qobliyah subuh dengan sholat subuh? Niat. Maka Rasul katakan itu dalam hadis itu, innamal a'malu binniyat. Hadis ini memang standarnya hadis ahad. Tapi hadis ahad ini bisa dipakai untuk dalil sah atau tidaknya seseorang ibadah itu karena niatnya. Kemarin saya ada Zoom dengan ibu-ibu di Majelis Taklim di daerah Jakarta Selatan. Jadi mungkin kesalahpahaman, saya tidak tahu. Jadi si ibu ini setiap kali dia dapat uang, dia sisihkan 2,5%. 2,5%. Kemudian dikasih orang. Setiap, atau paling tidak pendapatan dia sebulan itu dia langsung potong 2,5%. Dia bertanya gini, Pak, boleh enggak uang yang 2,5% yang setiap kali saya sisihkan setiap bulan, saya berikan untuk kurban? Kan besok bulan ini ya, kita masuk bulan Adha, akhir kurban. Nah, saya tanya, Ibu yang 2,5% itu niatnya untuk apa? Untuk zakat, sedekah, atau infak? Nah, ya nggak tahu Mas. Nggak tahu. Saya berasumsi, ibu yang 2,5% itu untuk zakat. Untuk zakat. Maka kalau untuk zakat jangan pakai kurban. Jangan pakai kurban. Kalau zakat zakat saja. Ini mungkin efek dari pendapat para, ya saya tidak menyalahkan pendapat cendekiawan muslim ya. Kan kalau mau menurut aturan Rasulullah yang kemudian dikemas oleh ulama-ulama fikih dan jadi undang-undang zakat di Indonesia ini, kan zakat begini. Seseorang diwajibkan zakat kapan itu? Setahun sekali yang disebut dengan haul. Zakat itu diwajibkan kalau orang ini memiliki harta sudah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal harta dimiliki, itu nisab. Waktu memilikinya itu namanya haul, 1 tahun. Berapa itu nisabnya? 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Sekarang mari kita lihat berapa harga emas murni di Indonesia saat ini. Sebut saja 2,5 juta atau taruhlah namanya 2 juta. Kalau dikali 85 gram berarti 2 juta kali 85 100 170 apa?
3 bulan, 4 bulan belum. Tapi pas saya punya uang nih 200 juta, sudah wajib zakat belum? Kalau menurut aturan yang mau kita pakai. Terus kapan? Itu kalau 200 juta itu dimiliki selama 1 tahun. Kalau belum 1 tahun kemudian kepake, dari 200 juta kepake 25 juta atau kepake 50 juta, berkurang kan? Berkurang. Karena berkurang, begitu sampai waktunya mengeluarkan zakat, uangnya nggak sampai, wajib zakatnya enggak. Kayak gitu. Nah, sering kemudian ada pendapat, ini bukan pendapat ulama. Saya jamin bukan pendapat ulama fikih, tapi ini pendapat para cendekiawan, orang-orang pintar modern yang kemudian mengotak-atik ini. Ya, ini saya jelaskan. Oh, supaya kita ibadah, ya sudah kalau gitu zakat setiap bulan saja. Dapat uang 10 juta, sisihkan 2,5%, zakatkan. Ya silakan saja sih. Cuma kalau menurut aturan belum wajib kan? Silakan saja kalau mau. Dapat uang 10 juta lagi, sisakan 2,5%, zakatkan. Tapi kalau menurut aturan itu belum kena kewajiban sebenarnya. Kalaupun mau, kumpulkan saja. Nanti dizakatkannya boleh saja. Nah, kalau itu niatnya zakat, saya bilang, ibu kalau ibu niatnya zakat, maka niat itu penting, saya bilang. Kalau ini ibu niatnya 2,5%, saya yakin itu zakat. Karena ada nominal 2,5%, itu nominal zakat. Zakat mal. Nah, kalau 2,5% itu zakat mal, ibu mau kurban jangan diambil dari situ, itu buat zakat. Kecuali kalau ibu niatnya, saya punya dapat uang nih 1 juta, saya simpan 100 ribu, simpan itu dulu. Atau mau niat sedekah, kita lipat. Dapat lagi besok 500 ribu, saya simpan 50 ribu. Misalnya, ketika menjelang bulan haji, uang ini terkumpul, bisa ada 10 juta, bisa. Boleh nggak buat ribu? Boleh kalau itu, karena niatnya buat zakat. Niatnya untuk infak atau sedekah, boleh diambil buat kurban. Nih saya kurban dari uang ini. Selebihnya ya silakan simpan lagi atau mau dibayar silakan. Seperti itu. Jadi niat itu menjadi sangat penting. Jadi ibadah itu ada aturannya, ada yang harus kita ikuti menurut Allah dan Rasulnya. Kita kadang-kadang ditemukan pikirnya gini, iya Pak, kalau saya nunggu setahun, iya kalau terkumpul, kalau enggak kena zakat. Repot-repot amat sih. Kalau enggak terkumpul sampai dengan 200 juta, itu dipotong dengan berbagai macam kebutuhan, itu enggak kena kewajiban zakat. Yang wajib zakat itu yang mampu. Sama kayak gini, ibadah haji bagus ya? Bagus. Yang diwajibkan siapa? Yang mampu. Ibu mampu? Mampu Pak, tapi jual rumah dulu. Itu orang nggak mampu. Tapi rumah saya besar Pak. Terus kalau dijual itu bisa buat ibadah haji 5 orang. Ya. Terus setelah ibu jual, pulang dari haji, punya rumah di mana? Ngontrak. Itu tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kalian kecuali dengan kesanggupan kalian masing-masing. Jadi kalau mau haji yang diwajibkan yang mampu, kalau mau zakat yang diwajibkan yang mampu, kalau nggak mampu yang nggak ada kewajiban. Dosa yang nggak dosa yang bagi kewajiban. Maka niat jadi penting. Maka tadi ibadah itu bergantung kepada niat. Jadi supaya kita bisa meraih ridha Allah, maka ibadah itu harus berniat ikhlas. Berniat ikhlas supaya ibadah kita diterima. Baru setelah itu Allah akan memberikan ridhonya. Dengan ridhonya kita bisa masuk surga. Tujuan tadi itu adalah bahagia di dunia, bahagia di akhirat, diri
dengan beribadah kepada Allah. Ibadah bisa memasukkan mencapai tujuan ini kalau ibadahnya dilandasi oleh niat yang ikhlas. Nah, sekarang jenis-jenis ibadah apa Pak yang bisa kita lakukan supaya tujuan hidup itu tercapai? Beberapa hal saja. Yang pertama, supaya tujuan hidup kita itu tercapai, bahagia dunia, bahagia akhirat, dari neraka, harus memiliki yang pertama sikap istiqomah. Istiqomah itu penting. Karena berapa banyak kata Rasulullah nanti di akhir zaman orang mudah goyah imannya, mudah ditebus dengan sembako, mudah ditebus dengan modal usaha. Saya kalau mau cerita mungkin harus pakai data, tapi ini real. Di suatu daerah dulu ketika saya mahasiswa tahun 90-an, di bantaran kali itu semuanya muslim, 100% muslim. Karena saya nggak jadi kuliah di Jogja, saya kembali ke Jakarta, saya kuliah di Jakarta. Tahun 94 saya kembali ke sana, 100% sudah non muslim. Betapa mudahnya mungkin itu ya. Saya sebagai mahasiswa dan sebagai alumni mahasiswa itu saya mencoba menelusuri apa penyebab mereka pindah agama. Salah satu faktor ekonomi. Jadi mereka diiming-imingi modal usaha. Mereka ada pedagang somai, pedagang bakso, pedagang ya kelontongan. Rumahnya ya kalau keterpaan ini nggak boleh atapnya, maka rumahnya dibangun, diberikan modal usaha, tapi syaratnya setiap hari tertentu mereka kumpul dan menandatangani surat pernyataan untuk mau melepaskan agama tersebut. Sukarela saja, nggak dipaksa. Ya silakan. Begitulah kita. Nah, kita butuh istiqomah. Sekali Allah Tuhan kita sampai akhir hayat tetap Allah Tuhan, itu yang istiqomah. Tapi Pak, ini nanti dikasih ditransfer nih 100 juta, mau nggak? Nggak, Allah Tuhan saya. Yaudah kalau tambah 500 juta, nggak, Allah Tuhan saya. 1 miliar, 1 miliar, nggak, 1 miliar kita bikin dulu lah. Itu tidak goyah. Dan goyang gitu ya. Atau 1,5 miliar, ya udah kalau itu saya mau. Itu goyang, itu tidak istiqomah. Bilal bin Rabah contohnya sudah disiksa berlumuran darah, masih ditawari. Kamu nih Bilal, kalau kamu lepas dari agama Islam, tidak lagi ikut ajaran Muhammad, aku bebaskan kamu dah, nggak akan disiksa. Free kerja 3 bulan. Kamu silakan menikmati itu 3 bulan sebagai budak. Yang penting kamu lepas dari agama. Apa kata Bilal? Qul huwallahu ahad. Itu yang diucapkan. Sampai ditindih batu dadanya sesakan. Qul huwallahu ahad sudah nggak bisa lengkap lagi, jadi ahad. Seperti itu istiqomah. Akhirnya Allah beri pertolongan, datang membakar. Bukan dibeli, tidak berapa, dibebaskan. Jadi merdeka, mudah. Jadi sudah orang baik merdeka. Jadi dia mazim kan, yang setiap kali sholat yang berkumandang. Maka ketika Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah tidak mau lagi mazim. Kenapa? Karena ketika saya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mulut saya tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Ingat dengan Rasul, tertahan, nangis. Karena begitu cinta dengan Rasulullah. Nah itu istiqomah. Jadi yang pertama kita supaya kita meraih tujuan bahagia dunia, bahagia akhirat, dibebaskan dari neraka, miliki sikap istiqomah. Kita lihat dalilnya surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Semuanya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah. Nah, doa untuk istiqomah itu kita baca setiap kali sholat dalam surah Al-Fatihah kan?
Ihdinas siratal, itu istiqomah ya. Bimbinglah kami ya Allah untuk tetap istiqomah. Gitu. Siratal mustaqim itu istiqomah, istiqomah itu lurus tetap dalam ajaranmu. Itu istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah semua, jangan ada yang berubah kayak gitu sampai akhir hayat kita. Ya, yang kedua, harus menjaga keseimbangan hidup. Hidup ini kan pasang-pasangan. Ada sakit, ada sehat, ada atas, ada bawah, ada tinggi, ada rendah. Ini semua manusia terkena hukum ini tanpa terkecuali. Nabi sekalipun. Apa Nabi senang terus? Enggak. Nabi Ayub kaya raya, anaknya banyak. Tapi kemudian oleh Allah diuji. Iblis membunuh anak-anaknya, mati semuanya. Iblis menghancurkan semua usaha Nabi Ayub, habis semuanya. Sampai akhirnya Nabi Ayub dikasih penyakit. Wah, sabar. Maka satu-satunya Nabi yang menurut saya luar biasa. Sampai ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah menawarkan kepadamu, apakah kau ingin menjadikan Nabi seperti Sulaiman dan Daud, jadi raja, kaya raya, sakti mandraguna dan seterusnya, atau ingin seperti Ayub yang miskin tapi sabar? Kata Rasulullah, saya ingin seperti Nabi Ayub saja, miskin, sabar. Rasulullah luar biasa. Andai kata Rasul seperti Nabi Sulaiman bisa terbang, apalagi bisa menaklukkan jin, apalagi jadi raja, istrinya banyak. Sulaiman kan istrinya berapa? 60 berapa? Nabi Daud kan 199, bapaknya 99 istri, anaknya sekitar 65. Mau kayak gitu? Enggak. Ya, yang jadi orang miskin saja, sederhana saja. Maka Rasul itu, andai kan itu bukit Uhud, Rasul mau minta kepada Allah jadikan emas, bukit emas. Bagi Allah tidak yang sulit kan? Inna ma'ruhu idza rasyad ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi Rasul tidak mau. Baik. Jadi itulah bagaimana yang kedua itu punya pola hidup keseimbangan. Nah, dalam keseimbangan itu kita harus menjaga itu dengan baik. Jadi ketika kita dalam keadaan sakit, ya sabar. Ketika kita dalam keadaan sehat, bersyukur. Lagi banyak rezeki, banyak uang, bersyukur. Rezekinya sedang serat, ya sabar. Itu pola keseimbangan. Enggak mungkin orang hidup di atas terus. Satu waktu turun ke bawah kan? Enggak turun di bawah terus, satu waktu naik ke atas. Seperti itu. Itulah roda kehidupan. Namanya roda kan? Roda kan berputar ya. Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Terus berputar. Maka kita tidak boleh memastikan seorang kamu nanti pasti jadi orang yang miskin selamanya. Siapa bilang? Yang mengatur kehidupan kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pola hidup keseimbangan. Jadi satu istiqomah, dua punya pola keseimbangan. Itulah kata Allah dalam ungkapan ini. Iman di dunia karena kata isu abadan, wa mal akhiratika karena kata mutuqana. Silakan kamu mencari harta kekayaan untuk bekal hidup di dunia, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi juga cari juga bekal untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Jadi keluarnya dicari. Maka saya katakan, apa teman dalam dunia, fa'alih bilini, wa man alal akhirah, fa'alih bilini, wa man alal fa'alih. Siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmunya. Jadi dunia sebahagia. Siapa yang ingin bahagia di akhirat dengan ilmunya. Siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat dengan ilmunya. Jangan seimbang dunia akhirat, lahir batin, jasmani dan rohani. Jasmani pengen sehat, olahraga, jaga stamina, banyak minum vitamin, gitu. Tapi tidak cukup jasmani sehat, rohani juga harus sehat. Maka diberikanlah asupan rohani. Maka dulu istilahnya dulu santapan rohani. Dulu zaman saya kecil, ceramah-ceramah itu disebut dengan santapan rohani. Sekarang ada di dalam sini disebut tausiah.
disebut Mawisul Hasan. Dulu itu bagus juga menurut saya. Ada pengajian, kita hadiri santapan rohani. Kalau sekaligus santapan jasmani, karena juga setelah santapan rohani ada santapan jasmani. Jadi jasmani rohani harus dijaga dengan baik, harus seimbang, tidak boleh kita mendahulukan salah satu. Rohani kita harus sehat, jasmani kita harus sehat. Kerja harus rajin, ibadah pun harus tekun. Jangan malas kerja. Bapak saya doa aja, nggak perlu kerja. Kalau Allah kehendaki saya kaya, nggak bisa. Allah nggak akan menurunkan uang berkarung-karung dari atas genteng kita. Harus bekerja, harus bekerja. Rasul kan bekerja, Rasul kan dagang juga. Gitu. Tapi tidak harus dagang semuanya, gitu ya. Ada yang dagang, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi apa lagi. Yang penting untuk mencari nafkah. Dunia. Terakhir, ya tadi, niatkan semua aktivitas kita itu niatnya ikhlas. Ikhlas apa sih? Murni hanya mengharap ridho. Maka dulu Bapak sekalian, ulama-ulama dulu itu kalau mulai ibadah, mereka biasa mengatakan kalimat ini: Ilahi antar maksudi, waridokan maklubi. Tuhanku, engkaulah yang aku maksud. Lihat maklubi yang buat apa? Wa mahabbat dan kami mengharap dicintai olehmu dan mengharap ma'rifat darimu. Itu biasanya dilakukan oleh ulama-ulama. Ada yang ulama-ulama khos. Sebelum dia berzikir, sebelum dia baca Quran, dia nyatakan, ya Allah, apa yang aku akan lakukan ini adalah tujuannya mencari ridho-Mu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maqlubi, dalam rangka meraih itu dan juga mendapatkan kasih sayang-Mu, cinta-Mu, dan juga mudah-mudahan itu mendapat ma'rifat. Ma'rifat itu artinya apa? Terbuka hal yang batin yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Nah itu ulama-ulama. Jadi niatkan dalam ibadah itu adalah waridhoka ridho ya Allah yang ingin saya harapkan. Gitu ya. Itu ikhlas. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak lagi amal-amal ibadah yang lain, tapi intinya adalah tugas kita ibadah. Ibadah kita bisa meraih ridho Allah asal niatnya ikhlas. Tujuan kita itu bahagia dunia, bahagia akhirat, dilindungi dari neraka. Untuk bisa meraih kebahagiaan itu, ya tadi harus istiqomah, memiliki pola hidup seimbang, jaga jasmani, jaga rohani, cari akhirat, cari dunia, kerja rajin, ibadah tekun, kira-kira gitu ya. Dan niatkan hanya semata-mata mengharap. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Kita jadikan hamba Allah yang istiqomah dalam bertakwa kepadanya. Kita bisa meraih tujuan hidup kita, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan dijamin dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Jika di antara kita ada yang sedang kurang sehat, keluarga kita yang sedang sakit, mari kita doakan semua penyakit dan rasa sakitnya semoga Allah hilangkan dari tubuh kita dan dari keluarga kita sehingga sehat walafiat seperti sedia kala. Jika di antara kita ada yang punya masalah, ya Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalah kami dan kami mohon selesaikan semua masalah. Jika di antara kita ada yang punya utang, berapapun utang yang kita miliki, berikan jalan keluar terbaik ya Allah agar kami bisa melunasinya. Jika di antara kita ada hajat, ada doa yang belum dikabul, hari ini kita mohon ya Allah kabulkan doa-doa kami, kabulkan hajat kami. Ala hadiniya wa taqabbal hadiniya bi rahmatika ya rabbina al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan 'alamin hamdan syakiran ya fi rahmatika fi masjid. Ya rabbana wa lakal hamdu wa syukru kama wa zikruka wa Allahumma
mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.